Selamat malam, perkenalkan saya Made Suprianta dari Prodi Sistem Informasi Universitas Kabupaten. Baiklah, saat ini saya akan melakukan praktikum transaksi untuk tugas 3 mata kuliah basis data. Nah, di sini tugasnya uh, akan dibuat melalui PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah ada basis data rumah sakit yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya, untuk pertama, kita akan mencoba uh, perintah transaksi yaitu commit. Nah, sebelum kita mencoba commit, kita gunakan tanpa commit terlebih dahulu. Misalnya di sini sudah ada saya buat prosedur rutin yang tanpa menggunakan commit. Nah, misalnya uh, sebelumnya kita lihat dulu tabel pasien. Ada 6 data yaitu ED 3, 5, 6, 9, 10. Nah, selanjutnya kita coba di rutin yaitu ini kita eksekusi. Nah, di sini muncul penambahan data yaitu ID 14 nama Raihan. Namun saat kita buka tabel pasien, datanya tidak akan tersimpan. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan commit. Jadi commit itu fungsinya adalah untuk menyimpan hasil transaksi. Kita buat create rutin transaksi 2. Transaksi kita sesuaikan datanya dengan di transaksi 1. Nah, kita coba eksekusi transaksi 2. Ya, di sini muncul ID, nama, alamat, dan jenis kelamin. Jadi datanya bertambah 1. Kemudian kita lihat di tabel pasien. Nah, di sini juga muncul. Nah, jadi perintah commit berhasil dijalankan. Selanjutnya perintah kedua adalah
rollback. Rollback yaitu untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, di sini misalnya kita buka rutin yang sudah dibuat atau prosedur, kita lihat. Nah, misalnya di sini kita akan mengupdate nama pasien di ID 5, yaitu yang tadi bernama Mariam. Misalnya kita ganti ke Angga. Nah, coba simpan. Kita jalankan transaksi 3. Jadi karena di rollback maka perintahnya tidak berpengaruh. Sekarang kita coba, artinya rollback itu akan menggugurkan perintah yang sedang dilakukan. Selanjutnya kita buat perintah checkpoint atau save point. Nah, ini untuk menyimpan data sehingga saat di rollback dia tidak akan hilang sepenuhnya, tapi akan tersimpan di save point, akan kembali ke save point yang di rollback. Nah, di sini misalnya uh, transaksi 5. Nah, di sini misalnya ada penambahan 3 data, yaitu dengan ID 10, 11, dan 12. Nah, ID 10 disimpan pada save point, point 1. Kemudian ID 11 di rollback kembali ke save point, point 1. Nah, data yang ketiga di commit, kemudian kita coba, atau misalnya kita rubah datanya. Misalnya dari 15, 16, 17. Misalnya namanya kita coba eksekusi. Nah, jadi muncul data yang muncul adalah ID 15 dan 17, sementara ID 16 yang di rollback ke save point, point 1 tidak muncul. Dia akan menyimpan kembali sampai di save point 1. Selanjutnya adalah trigger. Nah, untuk trigger, misalnya kita akan membuat trigger pada stok obat. Nah, sudah untuk tabel transaksi obat dan obat sudah saya tambahkan sebelumnya. Misalnya kita lihat di trigger, membuat trigger
menambahkan nama, kemudian di tabel yang akan menjadi penentu, kemudian kita buat definisinya yaitu update obat set stok. Artinya stok yang akan diperbarui berdasarkan stok dikurangi jumlah di mana obat itu, di mana ID obatnya. Triggernya sudah kita buat, misalnya obat yang ada adalah Udrex, amoxicillin, dan infus. Misalnya di transaksi obat kita akan menambahkan data insert transaksi 3 ID pasien misalnya 17, kemudian ID obat 2 ke 1, kemudian jumlahnya 10. Nah, kita lihat kembali ke tabel obat. Ya, jadi untuk ID 1 stoknya berkurang 10 dari 100 menjadi 90. Nah, jadi triggernya berhasil berjalan dengan lancar. Nah, demikian praktikum transaksi untuk tugas 3 saya. Apabila ada kekurangan, saya